Dewi. Wi, Kenapa, Mbak? apa sih kamu ngelamunin apa? Kayak berat bener gitu beban hidupmu. Itu loh, tadi kan ngelihat deretan mobil di parkiran. Terus? Jadi kepikiran sama plat nomornya. Mm-mm. Itu kan banyak banget, Mbak. Terus kenapa? Gimana bisa nampung sebanyak itu? Gini Wi, kita kan kemarin sudah belajar mengenai filling slots atau aturan pengisian tempat. Oh iya, heeh. Nah, itu bisa jadi solusi buat mengatasi kegalauanmu. Masa sih, Mbak? Iya, sini aku ajarin. Salam kawan belajar, berjumpa lagi bersama Ibu Ratri dalam pembelajaran matematika. Ingat moto kita, matematika itu mudah dan menyenangkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi dari masalah kontekstual. Dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi dari masalah kontekstual. Tujuan pembelajaran kita yaitu kawan belajar dapat yang pertama, menjelaskan konsep kaidah pencacahan, dan yang kedua, menganalisis aturan pencacahan, aturan pengisian tempat atau filling slots melalui masalah kontekstual. Tahukah kawan belajar apa itu kaidah pencacahan? Dalam bahasa Inggris, kaidah pencacahan disebut sebagai counting rules, merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Lalu, kenapa ya disebut sebagai pencacahan? Ya, disebut pencacahan karena hasilnya berwujud suatu bilangan cacah. Pasti kawan belajar masih ingat kan bagaimana wujud dari bilangan cacah? Ada beberapa metode pada kaidah pencacahan, antara lain metode aturan pengisian tempat atau filling slots, metode permutasi, dan metode kombinasi. Pada pembahasan kali ini, kita fokus pada pengisian tempat atau filling slots. Kawan belajar ada yang tahu tidak? Apa definisi aturan pengisian tempat itu? Definisi aturan pengisian tempat kita misalkan. Ada N tempat tersedia dengan K1, yaitu banyaknya cara mengisi tempat pertama. K2, yaitu banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn, yaitu banyaknya cara mengisi tempat ke N. Maka banyaknya cara pengisian tempat yaitu K1 kali K2 kali dan seterusnya kali Kn. Supaya kawan belajar lebih paham, mari kita lihat contoh berikut. Berapa banyaknya cara atau metode untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri atas ketua, sekretaris, serta bendahara dari total 5 calon yang ada? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita akan menggunakan aturan pengisian tempat atau filling slots. Yang akan dipilih ada 3 pengurus. Maka kita sediakan 3 tempat atau 3 slot. Tempat yang pertama untuk jabatan ketua. Tempat kedua untuk sekretaris. Dan tempat ketiga untuk bendahara. Selanjutnya
kita akan mengisi slot-slot ini dengan banyaknya kemungkinan. Pertama adalah bagian ketua. Untuk menduduki jabatan ketua, semua calon mempunyai hak yang sama, yakni ada 5. Maka kita letakkan 5 di slot pertama, yang artinya ada 5 cara memilih calon ketua. Untuk posisi sekretaris ada berapa pilihan? Dari 5 calon tadi, 1 orang sudah menduduki posisi ketua. Sehingga tersisa 4 orang yang dapat dipilih sebagai sekretaris. Berarti kalau 2 orang sudah menempati posisi ketua dan sekretaris, tinggal berapa orang yang dapat dipilih untuk posisi bendahara? Iya, betul sekali. Untuk slot terakhir diisi 3, karena sisa orang yang dapat dipilih untuk menjadi bendahara ada 3. Jadi, berapa banyak cara memilih 3 pengurus OSIS tadi? Tinggal kita kalikan saja. 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60 cara memilih pengurus OSIS dari 5 calon yang tersedia. Bagaimana kawan belajar? Sudah ada titik terangkah mengenai filling slots? Lalu bagaimana dengan kegalauan Dewi yang ingin tahu berapa banyak plat mobil yang bisa dibuat? Tiap daerah biasanya ada kekhususan sendiri ya mengenai aturan plat kendaraan ini. Kita ambil contoh di Kalsel saja ya. Misalkan plat mobil untuk wilayah Banjarmasin disyaratkan terdiri dari 4 angka dan 2 huruf di belakang angka. Angka pertama hanya boleh angka 1 dan 2. 3 angka berikutnya bebas. Sedangkan untuk 2 huruf di belakang angka, huruf pertama hanya boleh huruf A, C, J, I, dan N. Untuk huruf terakhir bebas. Mari kita hitung berapa plat mobil yang dapat dibuat. Dipersyaratkan tadi plat terdiri dari 4 angka dan 2 huruf. Jadi berapa tempat yang kita sediakan? Iya, 6 tempat tentunya. Tempat pertama hanya boleh ditempati angka 1 dan 2. Jadi ada 2 angka yang bisa menempatinya. Tempat kedua bisa ditempati oleh semua angka dari 0 sampai 9. Berarti ada 10 angka kan? Begitu juga untuk tempat ketiga dan keempat. Sedangkan untuk 2 tempat terakhir itu untuk huruf. Bagian pertama hanya boleh huruf A, C, J, I, dan N. Berarti ada 5 huruf. Tempat terakhir semua huruf boleh menempati, yang artinya dari huruf A sampai Z. Ada berapa ya? Sebentar. Ada 26 huruf. Oke kawan belajar, semua tempat sudah terisi. Mari kita hitung. 2 kali 10 kali 10 kali 10 lagi
kali 5 kali 26. Hasilnya adalah 260.000. Wow, sebanyak itu ya plat nomor kendaraan yang bisa dibuat hanya untuk daerah Banjarmasin saja. Kebayang nggak kawan belajar? Kalau Banjarmasin dipenuhi mobil sebanyak itu, pasti macet sekali ya. Nah kawan belajar, itu tadi materi tentang aturan pengisian tempat atau filling slots. Semoga kawan belajar sudah paham ya. Sampai di sini dulu saya menemani kalian belajar bersama. Ingat selalu bahwa matematika itu mudah dan menyenangkan. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus untuk belajar di portal kawan belajar BTIKP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan materi yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa.